Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat semua. Habis pelajaran apa? Matematika, biologi, biologi. Untuk melaksanakan konseling kelompok. Udah ada yang pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Iya, tadi belum berdoa ya. Oke, sekarang kita berdoa dulu. Berarti kok lupa tadi belum berdoa sebelum kegiatan selanjutnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu jelaskan kenapa kalian dikumpulkan di sini. Jadi kalian dikumpulkan di sini itu untuk melakukan konseling kelompok. Apa sih itu konseling kelompok? Konseling kelompok itu adalah membahas suatu permasalahan kalian. Ini kita mau ke tahap selanjutnya. Nanti kita mau berapa jam? Apa berapa menit? 60 menit, 2 jam pelajaran. Jadi ya. 60 menit aja ya. Iya. Kita udah sepakat untuk Hello, siapa dia? Nanti kalian membahas suatu permasalahan, bisa menyebutkan masalah satu. Nanti disepakati mana sih yang akan dibahas terlebih dahulu. Jadi nanti dibahas bareng-bareng, dibahas bareng-bareng dengan dinamika kelompok kayak gitu. Udah paham? Paham. Jadi nanti yang masalahnya itu pribadi ya, masalah pribadi. Kalian nggak usah takut ketika mengungkapkan suatu permasalahan pribadinya itu takut disebarluaskan sama teman-temannya. Jadi di konseling kelompok ini kita harus menjaga kerahasiaan. Paham? Jadi tekankan menjaga rahasianya. Jadi sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, kita melakukan ikrar ini. Saya berjanji, bareng-bareng ya, ikutin berarti ya. Oke ya, ikutin ya. Saya berjanji tidak akan menyebarluaskan permasalahan yang dibahas di konseling kelompok ini. Oke, udah. Kerahasiaan. Nanti kalian mengungkap masalahnya secara terbuka. Jadi terbuka aja. Gak usah takut, gak usah ragu-ragu kayak gitu ya. Selain itu, kita ketika kalian ingin berpendapat harus secara sopan, normatif, sopan. Misal, wujud tangan. Bu Ratih tanya, kalian di sini sukarela atau paksaan? Sukarela. Kasih contoh. Ini permasalahan apa sih nanti yang akan dibahas? Jadi dari data non assessment yang sudah disebarkan, ada beberapa siswa di sini itu mengalami kepercayaan diri yang rendah. Saya kurang percaya diri dalam berbicara di tempat umum gitu. Contohnya kalau di kelas maju itu juga kayak cemas sendiri, takut salah, takut Semua sudah mengeluarkan pendapatnya ya tentang masalah pribadinya masing-masing, sudah mengeluarkan pendapatnya. Ini yang mau dibahas maksudnya siapa dulu? Rel dulu apa Mbak? Mbak Neza dulu. Oke, Mbak Nizas, jelaskan lagi masalahnya ke teman-temannya, lebih detail lagi, gitu. Penyebabnya apa? Maju di depan kelas, disuruh maju presentasi atau bercerita gitu, kadang kurang percaya diri, grogi, terus cemas, takut salah, takut bener nggak ya ini sesuai sama yang diharapin sama teman-teman, sama guru gitu, takut kalau salah disorakin sama teman-teman. Jadi merasa takut ya, takut ketika dia berbicara di depan kelas karena takut ketika yang pendapatnya itu tidak diterima sama teman-temannya. Jadi berpikirannya itu irasional ya. Ada yang mau ditanyakan ke Mbak Reza dulu tentang permasalahannya yang lebih detail? Ada yang mau ditanya?
Saya boleh bertanya? Boleh? Mungkin apakah Mbak Neza punya penyebab yang bikin Mbak Neza itu gitu? Ya, kurang percaya diri, nggak terbiasa berbicara di depan orang banyak. Nggak terbiasa berbicara dengan orang banyak. Apa pernah ada kejadian yang membuat Mbak Reza itu jadi down, kayak gitu, takut? Kan dulu pernah kan maju terus salah ucap gitu langsung kayak teman-teman nyorakin terus gitu. Poin 1 dulu diisi. Punya Mbak Reza. Yang poin kedua. Yang poin kedua, takut pendapat tidak diterima oleh orang lain, takut salah ucap saat berbicara, dan takut respon dari orang lain tidak sesuai yang diharapkan. Jadi Mbak Reza itu punya pikiran irasional yang seperti itu, Cah. Menurut kalian, bagaimana sih biar Mbak Reza itu bisa menghilangkan pikiran-pikiran rasionalnya? Menurut Kay gimana? Untuk biar Mbak Reza itu menghilangkan pikiran-pikiran irasionalnya. Kurangin mikirin omongan orang lain, kayak bodo amat aja mereka ngomong apa ya, penting kita udah Apa? Dek. Dek. Kalau menurut saya sih jadikan pikiran-pikiran yang irasional itu jadi buat bikin motivasi diri gitu loh, kayak biar gak takut gitu saat mau bicara di depan umum. Tahu? Terus? Menurut saya ketika Nisa juga terbuka dulu. jadikan kejadian tersebut kayak sebagai pelajaran. Oh, berarti aku harus Kembali. Kayak jangan takut mencoba sesuatu yang baru, terus tidak mempedulikan omongan-omongan negatif dari orang lain, terus mencoba berbaur dengan orang-orang yang lebih percaya diri dan meminta tips-tips dari mereka. Terus kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ke poin yang ketiga. Apa itu? Mengapa menurutmu kepercayaan diri itu penting? Ayo, diisi dulu. Menurut Mbak Nisa itu percaya diri itu penting. Karena dengan percaya diri kita dapat lebih santai dan leluasa dalam berbaur dengan orang lain. Juga dengan percaya diri bisa lebih menimbulkan aura yang lebih positif. Oke, kalau punya Kelima. Yang keempat dulu. Yang keempat itu setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak perlu dikhawatirkan. Wajar setiap orang memiliki kekurangan. Hal yang belum terjadi tidak selamanya akan buruk. Ya, jadi tadi pikiran irasional. Jadi pikiran irasionalnya Mbak Sapa Nisa itu mau dirubah ya. Siap untuk merubahnya ya. Jadi yang tadinya Mbak Reza apa? Takut sama apa? Respon temannya. Jadi harus gimana teman-teman? Harus membantu. Ya kan? Memberi semangat sih, memberi semangat dan motivasi bahwasanya ya nggak semua yang kita pikirkan itu akan terjadi kenyataan. Bisa kan nanti mempraktekkan untuk menghilangkan pikiran-pikiran irasionalnya menjadi rasional seperti itu. Terus udah tahu ya tadi perilaku yang poin kelima yang akan dirubah apa aja udah tahu ya untuk Memikirkan hal-hal negatif. ya karena yang kadang dipikirkan Mbak Nesya itu belum tentu terjadi. Mbak Nesya dulu kesimpulannya apa tadi setelah melakukan bimbingan kelompok ini? Perasaannya gimana? Kayak gitu. Lebih lega gitu. Karena apa yang dipikirin selama ini udah dibantu sama teman-teman cara ngatasinya. Terus Berarti bisa dicoba lagi, nggak ada salahnya kita mencoba hal yang untuk teman-teman yang lain gimana? Senang nggak mengikuti bimbingan kelompok ini? Rasanya lebih plong. Plong ya. Plong kayak gitu. Senang ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi 2. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih. Oke, kita masuk ke sesi yang kedua.
yang kemarin kita udah masuk sesi pertama, itu kita udah membahas masalahnya Mas Rio sama masalahnya Mbak Neza. Berarti itu pasti salah terus. Neza ya. Terus kemarin itu kan tentang masalah kepercayaan diri. Masih sama ya, kita bahas tentang masalah kepercayaan diri. Kesepakatan waktu kita mau berapa menit? 60 menit. Oke. Biar semangat gitu ya. Siang-siang biar nggak bingung. Satu masalah yang nantinya akan dituntaskan bareng-bareng. Teman-temannya itu memberikan solusi, memberikan kayak apa ya? Temennya misalnya punya masalah ini, kamu harus kasih solusi gimana? Terus perlu pendapat kalian itu kayak gimana? Jadi secara dituntaskan bareng-bareng secara kelompok. Gitu. Terus karena ini merupakan konseling kelompok, kalian itu harus merahasiakan di mana kegiatan ini tidak boleh disebarkan oleh teman-teman yang lain di luar kelompok ini. Jadi kalian nanti bisa terbuka, nggak isi, nggak malu, nggak takut, kayak gitu. Kalian nanti menceritakan masalah pribadi ini secara terbuka. Terus nanti yang mau berpendapat tunjuk tangan kayak kemarin. Jadi secara normatif, kalian tidak menyakiti perasaan orang lain ketika berpendapat kayak gitu, yang sopan kayak gitu ya. Kalian kesini suka rela kan? Iya. Karena kemarin sudah ada dua ya. Dua yang sudah dibahas, maka kita akan membahas satu lagi untuk melanjutkan yang sesi kedua ini. Permasalahan siapa yang mau diangkat? Satu lagi. Keva dulu, Mbak Keva. Oke, Mbak Keva bisa menjelaskan, menceritakan secara detail permasalahannya itu apa, biar nanti teman-temannya menanggapi. Oke, silakan Mbak. Jadi permasalahan saya Yang keras biar teman-teman dengar. adalah kurangnya apresiasi dari orang tua. Jadi orang tua itu menuntut saya harus sempurna. Silakan Mas Rio. Orang tua aku itu kurang merasa puas dan kurang apresiasi, nggak dihargai hasil yang aku dapat. Dan juga kadang kalau orang tua itu menjadikan hasil yang sudah seperti itu, misalkan hasilnya aku sudah hampir sempurna, tapi ketika orang tua itu belum sempurna, itu sehingga orang tuanya aku itu menjadikan Dalam tentang permasalahannya Mbak Kay, siapa lagi? Mas Ijri. Kayaknya Mas Ijri mau tanya. Biar lebih jelas Mbak. Oh, ya. Ya. Kalau dalam konteks hari ini tuh biasanya Keva juga sering dibandingin sama kakak-kakaknya nggak? Iya. Dalam hal apa aja? Ya dari sekolah sekarang kan pulangnya dari pagi sampai sore di depan ya Bu. Nah kan kalau saya itu kan bisa kan cuma bantu paginya doang, kayak bersih-bersih, nyapu-nyapu gitu kan hanya dengan itu. Penyampaiannya dan cara kita memahami. Itu benar. Kalau sakit hatinya sih ya kita pastinya sih iya ya, bukan kan omongan orang tua kan kadang ya nyelkit kayak gitu, tapi yang gimana yang sampai juga nggak bisa kan, cuma biasanya cuma kasih tahu kayak pulang jam segini karena ada kegiatan gitu. Pernah ngomong nggak kalau kegiatannya emang di sekolah sekarang kayak seperti ini? Iya, kalau ngomong sampai ngasih jadwal gitu biar bisa sosialisasi sama yang lain gitu kan, nggak yang membentuk karakter. Tapi mau nangis ya. Oke, nanti kita kasih solusi lagi buat Agita biar semangat ya. Kenapa sama? Sama. Iya. Kayak di rumah kenapa? Saya kalau itu juga dari sebelum aku di rumah aku udah bangun pagi. Nangis dulu nggak apa-apa ya, nangis dulu nggak apa-apa. Nanti kalau udah jadi benar. Berarti ternyata mengangkat kasusnya Mbak Keva. Ternyata banyak yang sama. Fighting. Gak apa-apa, mau nangis gak apa-apa. Aku sama aku juga pakai beda gitu. Maksudku tuh tidak apresiasi ya, dan kayak pas aku ngobrol sih kasih ya udah kamu nggak itu mulai tadi aku dari SD dari ngobrol bu pernah dua Semuanya itu ben sing merasa cuek, down, merasa sakit hati. Biar positif itu, pikiran positif, jadi biar kalian tuh nggak berpikir kalau orang tua itu kasih apresiasi ke aku. Jadi kalian berpikir kalian kan irasional ya. Iya. Belum tentu orang tuamu kan seperti itu, iya nggak? Iya.
yang kamu pikirkan, kamu merasa orang tua kamu itu tidak memberi apresiasi ke kamu, Tidak memberi motivasi. tidak memberi motivasi, tidak positif. Nah, dengan mungkin pergaulan yang positif sama mungkin lingkungan yang positif, kita kalau misalkan capek lagi budrek lagi ngeluh pokoknya kita bisa ke tempat lain, bisa ke pantai, makan seblak, biasanya cewek-cewek seblak bisa, bisa itu. Jadi itu bisa menumbuhkan. benar, harus berpikir positif, merubah. Nah, kita merubah orang tua kan nggak bisa, Bisa, pikiran itu orang bisa, tua iya. kan nggak bisa. Berarti yang dirubah pola pikir Pikir kita. pikiran kita, tingkah lakunya kita, biar gimana kita bisa salah tentang percayaan diri, ternyata kita melebar. Tentang Iya. percaya diri itu juga mempengaruhi ketika di rumah. Oh, permasalahan yang di rumah itu juga menimbulkan gejolak yang banyak ternyata. Bisa menjadi kepercayaan diri. Iya, mempengaruhi percaya diri. Misal orang tuanya yang nggak apresiasi, yang dibandingkan membuat kalian tidak percaya diri. Kita isi evaluasi hasil dulu. Habis itu nanti kepuasan konseling. Udah ya, jangan nangis-nangis lagi, Kepuasan jangan konselingnya sedih. Oke, beda. Konseling kelompok ini di sesi yang Terima kasih kedua. Gimana perasaannya? Lega, Lebih plong.